Shalom, perkenalkan nama saya Brian Stefanus Putra Tamloba. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus dalam program studi Pendidikan Agama Kristen. Dan di kesempatan ini saya akan membahas presentasi kelompok kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Doktrin 4, yaitu mengenai aktivitas malaikat. Kita masuk pada bagian pertama dari aktivitas malaikat atau pelayanan malaikat dalam hubungannya dengan Allah, yaitu memuji Allah, terdapat dalam Mazmur 148 ayat 1-2 dan juga Yesaya 6 ayat 3. Kemudian menyembah Allah yang terdapat dalam Ibrani 1 ayat 6 dan Wahyu 5 ayat 8-13. Kemudian bersukacita atas pekerjaan Allah yang terdapat dalam Ayub 38 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kemudian melayani Allah dalam Mazmur 103 ayat 20 dan juga Wahyu 22 ayat yang ke-9. Kemudian menghadap Allah yang terdapat dalam Ayub 1 ayat 6 dan juga Ayub 2 ayat yang pertama. Kemudian menjadi alat untuk melaksanakan hukuman Allah dalam Wahyu 7 ayat 1 dan Wahyu 8 ayat yang kedua. Kemudian hubungannya dengan pelayanan Kristus, yaitu pada saat kelahiran, di mana itu ada nubuat Gabriel yang terdapat dalam Matius 1 ayat 20 dan juga Lukas 1 ayat 26-28, dan juga menyampaikan berita untuk para gembala yang disertai pujian dan terdapat dalam Lukas 2 ayat 8-15. Kemudian selama hidup Kristus, yaitu peringatan bagi Yusuf dan Maria yang terdapat dalam Matius 2 ayat 13-15. Kemudian bimbingan dari Mesir yang terdapat dalam Matius 2 ayat 19-1. Kemudian melayani sesudah pencobaan dalam Matius 4 ayat 11. Kemudian di Taman Getsemani dalam Lukas 22 ayat 43. Kemudian melakukan pembelaan dalam Matius 26 ayat yang ke-53. Kemudian yaitu sesudah kebangkitan, di mana situ menggulingkan batu dalam Matius 28 ayat 1 sampai 2. Kemudian memberitakan kebangkitan Kristus dalam Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Kemudian hadir saat kenaikan Kristus ke surga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Kemudian saat kedatangan Kristus yang kedua, yaitu suara penghulu malaikat saat pengangkatan gereja dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Kemudian menyertai Kristus saat kedatangannya yang kedua dalam Matius 25 ayat 31 dan juga 2 Tesalonika 1 ayat 7. Kemudian pengadilan memisahkan gandum dari lalang dalam Matius 13 ayat 39 sampai dengan 40. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu pelayanannya di setiap dispensasi masa, yaitu pertama memuji Allah ketika dunia diciptakan, yaitu dalam Ayub 38 ayat 6-7. Kemudian terlibat dalam memberikan hukum Taurat yang terdapat dalam Galatia 3 ayat 19 dan juga Ibrani 2 ayat yang kedua. Kemudian aktif pada saat kedatangan Kristus yang pertama dalam Matius 1 ayat 20 dan juga Matius 4 ayat yang ke-11. Kemudian aktif selama tahun-tahun permulaan gereja dalam Kisah Rasul 8 ayat 26, juga Kisah Rasul 10 ayat 3 dan 7, kemudian dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-11. Dan juga terlibat dalam peristiwa di sekitar kedatangan Kristus yang kedua. Dan dapat kita lihat dalam Matius 25 ayat yang ke-31 dan juga 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Pada bagian keempat itu hubungannya dengan bangsa-bangsa. Yang pertama bangsa Israel, yaitu menyertai perjalanan Israel dari Mesir dengan penghulu malaikat Mikael yang melindungi Israel, dan terdapat dalam Daniel 12 ayat yang pertama. Kemudian yang kedua itu bangsa-bangsa lain, dan di mana bagian pertama itu menjaga bangsa-bangsa dan penguasa, dan dapat kita lihat dalam Daniel 4 ayat yang ke-17. Kemudian mempengaruhi orang-orang yang menjadi pemimpin bangsa-bangsa dalam Daniel 10 ayat yang ke-21 dan juga Daniel 11 ayat yang pertama. Kemudian pada masa kesengsaraan yang akan datang, malaikat-malaikat akan terlibat dalam pelaksanaan hukuman Allah yang dapat kita lihat dalam Wahyu 8 sampai 9 dan juga 16. Kemudian bagian selanjutnya yaitu hubungannya dengan orang fasik, yaitu pertama malaikat-malaikat memberitahukan hukuman yang akan datang yang dapat kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 13, Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 dan juga 19 ayat 17 sampai 18.
Dan juga bagian kedua yaitu malaikat-malaikat memberikan hukuman kepada orang-orang fasik dalam Kisah Rasul 12 ayat 23 dan juga dalam Wahyu 16 ayat yang pertama. Kemudian bagian terakhir yaitu malaikat-malaikat akan memisahkan orang-orang fasik dari orang-orang benar yang dapat kita lihat dalam Matius 13 ayat yang ke-39 sampai dengan 40. Kemudian pada bagian yang terakhir yaitu hubungannya dengan orang percaya atau gereja, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama pelayanan utama yaitu menolong orang percaya dalam Ibrani 1 ayat 14, kemudian menyampaikan dan mengungkapkan arti kebenaran yang berfaedah bagi gereja yang terdapat dalam Daniel 7 ayat yang ke-15 sampai 27, kemudian juga Daniel 8 ayat 13 sampai ke-26, juga dalam Daniel 9 ayat 20 sampai 27, dan juga terdapat dalam Wahyu 1 ayat 1 dan juga Wahyu 22 ayat 6 dan 8. Kemudian bagian yang kedua yaitu pelayanan khusus, yaitu membawa jawaban doa dari Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 10, menolong dalam memenangkan orang-orang bagi Kristus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 dan juga Kisah Rasul 10 ayat ketiga. Kemudian memperhatikan keadaan, pekerjaan dan penderitaan orang-orang Kristen yang terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat ke-9 dan juga 1 Korintus 11 ayat 10, juga Efesus 3 ayat ke-10 dan juga 1 Petrus 1 ayat yang ke-12, dan juga memberikan dorongan atau membesarkan hati orang Kristen pada waktu menghadapi bahaya yang kita dapat lihat dalam Kisah Rasul 27 ayat yang ke-23 dan sampai 24. Sekian dari presentasi video saya, dan kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari video saya di saat ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.